Hidup tak selalu mengikuti aturan yang kita anggap benar. Kadang, cinta datang dari arah yang tidak pernah terduga, membawa konflik yang menghancurkan hati dan mencabik-cabik moral. Ini adalah kisah tentang Bagus dan ibunya Rini, yang terperangkap dalam perasaan yang tak seharusnya ada, berjuang melawan cinta yang terlarang. Halo Sobat Cerita Ranjang Dewasa, kembali lagi di channel penuh cerita inspiratif dan menggugah hati. Jangan lupa sebelum kita mulai, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang tahu tentang cerita ini. Dukungan kalian adalah motivasi terbesar kami untuk terus berkarya. Yuk, kita mulai ceritanya. Rini duduk sendirian di ruang tamu rumahnya, ditemani hanya oleh suara jam dinding yang berdetak monoton. Malam telah larut, tetapi pikirannya tidak membiarkannya tidur. Angin malam yang dingin menyusup melalui celah-celah jendela, memberikan sensasi dingin yang sama seperti kekosongan di hatinya. Selama 20 tahun terakhir, ia hidup sebagai seorang ibu tunggal yang membesarkan Bagus, anak laki-lakinya, sendirian. Kehidupan ini membentuknya menjadi perempuan yang tangguh. Namun, di balik itu semua, ada kesepian yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Bagus, anak satu-satunya, adalah sumber kekuatannya. Tetapi, akhir-akhir ini, ia merasa hubungan mereka mulai berubah. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara Bagus memandangnya. Bukan hanya kasih sayang seorang anak kepada ibunya, tetapi sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang membuat hati Rini gelisah. Bagus muncul dari dapur, membawa secangkir teh hangat untuk ibunya. Sambil memeluk ibunya dari belakang, dan dia bertanya, "Bu, sudah malam, kenapa belum tidur juga?" Tanyanya sambil memeluk ibunya dari belakang Rini. Wajahnya yang tampan memancarkan kehangatan, tetapi di balik senyumnya, Rini merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Ibu hanya sedang tidak bisa tidur, Nak," jawab Rini, mencoba tersenyum untuk menutupi kegelisahannya. Bagus memandangi ibunya dengan perhatian yang intens, terlalu intens, hingga Rini merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Kalau ada yang mengganggu pikiran ibu, cerita saja ke Bagus. Jangan dipendam sendiri," ujar Bagus lembut. Kata-kata itu terdengar tulus, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat Rini merasa tidak nyaman. Perubahan dalam hubungan mereka dimulai sejak malam itu, ketika Bagus pulang dalam keadaan mabuk setelah perpisahan yang menyakitkan dengan pacarnya. Malam itu, ia menangis di pelukan ibunya, mengungkapkan betapa kosong dan hancurnya hatinya. Rini, yang tidak pernah melihat Bagus dalam keadaan seperti itu, memeluknya erat untuk menenangkan anak laki-lakinya. Namun, pelukan itu terasa berbeda. Bagus memeluknya terlalu erat, terlalu lama, dan ada sesuatu dalam sentuhan itu yang membuat Rini merasa canggung. Gunung duanya Rini tidak sengaja disentuh oleh Bagus. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya sebagai momen kelemahan. Tetapi, setelah malam itu, perhatian Bagus kepada ibunya menjadi lebih intens. Ia sering memandangi Rini dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seperti seseorang yang sedang jatuh cinta. Namun tiba-tiba, Bagus bertanya kepada ibunya, "Bu, apa aku boleh mencium dan memeluk ibu?" Tanyanya sambil sedih. Rini pun kaget dengan pertanyaan sensitif itu. Namun Rini menganggap hal biasa karena Bagus merasa kesedihan. Dan Rini pun menjawab dengan rasa getar, "Iya Bagus, gak apa-apa," sambil tersenyum. Bagus pun langsung penuh nafsu dan melampiaskan ke ibunya. Dia langsung memeluk sangat erat dan mencium bibirnya Rini. Rini sangat kaget, namun hanya bisa pasrah. Bagus sangat menikmati pelukan dan ciuman itu kepada ibunya, dan tangannya mulai bergerak ke gunung Rini. "Nak, hentikan, cukup," kata yang dikeluarkan Rini yang tegas. Bagus pun berhenti melakukannya dan sambil minta maaf kepada ibunya. Sejak malam itu, Rini mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Bagus. Ada sesuatu yang berubah, meskipun sulit dijelaskan. Bagus lebih sering berada di rumah, dengan alasan ingin menemani ibunya. "Ibu pasti kesepian kalau Bagus pergi keluar," katanya suatu malam. Kata-kata itu terdengar manis, tetapi Rini merasakan ada maksud tersembunyi di balik perhatian yang berlebihan itu. Bagus mulai melakukan hal-hal kecil yang membuat Rini tertegun, seperti menyisir rambutnya saat ia duduk di sofa atau memijat bahunya ketika ia terlihat lelah. "Nak, tidak perlu repot-repot seperti ini," kata Rini suatu kali, merasa tak nyaman. Namun, Bagus hanya tersenyum dan menjawab, "Ibu, sudah terlalu banyak berkorban untuk Bagus. Biarkan Bagus balas sedikit saja." Rini tidak tahu bagaimana harus menanggapi perubahan ini. Sebagai seorang ibu, ia merasa harus bersyukur atas perhatian yang diberikan anaknya. Tetapi, sebagai seorang perempuan, ada sesuatu yang mengganggu.
Tatapan mata Bagus, sentuhannya, semuanya terasa seperti lebih dari sekadar kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah pemikirannya yang berlebihan. Namun, perasaan itu semakin sulit ditepis ketika Bagus mulai memanggilnya dengan sebutan yang berbeda. "Rin," panggilnya suatu kali, membuat Rini terkejut. "Kenapa kamu memanggil ibu seperti itu?" tanyanya, mencoba terdengar santai. Bagus hanya tertawa kecil dan berkata, "Tidak apa-apa, Ibu. Kadang rasanya ibu lebih seperti teman daripada orang tua." Puncaknya terjadi pada malam hujan deras, ketika listrik di rumah mereka mati. Dalam gelap, Bagus dan Rini duduk bersama di ruang tamu. Hanya diterangi lilin kecil. "Bu, Bagus ingin tanya sesuatu," kata Bagus dengan suara serius. Rini mengangguk pelan, menunggu pertanyaan yang keluar dari mulut anaknya. "Bagaimana kalau seseorang jatuh cinta pada orang yang seharusnya tidak boleh ia cintai?" tanya Bagus sambil menatap lilin dengan mata yang berkabut. Pertanyaan itu membuat Rini tersentak. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa itu mungkin hanya pertanyaan umum. "Cinta tidak bisa dipaksakan, Nak. Tapi ada batasan yang harus kita hormati," jawabnya dengan suara bergetar. Bagus tersenyum kecil, tetapi senyuman itu penuh makna. "Bagus tahu, Bu, tapi kadang perasaan itu sulit dilawan." Malam itu, Rini tidak bisa tidur. Pertanyaan Bagus terus terngiang di kepalanya. Apakah mungkin Bagus sedang jatuh cinta padanya? Pikiran itu membuatnya merasa mual. Ia adalah ibunya, orang yang seharusnya menjadi pelindung, bukan objek cinta yang salah arah. Namun, di sisi lain, Rini merasa bersalah karena ia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan perasaan aneh yang kadang muncul ketika Bagus berada terlalu dekat dengannya. Ia menangis dalam diam, merasa terperangkap dalam situasi yang tidak seharusnya terjadi. Hari demi hari berlalu, dan Bagus semakin berani menunjukkan perasaannya. Ia sering memuji kecantikan Rini, bahkan membandingkannya dengan perempuan lain yang pernah ia kenal. "Ibu lebih cantik dari siapapun yang Bagus temui," katanya suatu kali sambil menatap mata Rini. Rini hanya bisa tersenyum kaku, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tetapi, di dalam hatinya, ia tahu ini tidak bisa terus dibiarkan. Ia harus mengambil langkah untuk menghentikan semua ini sebelum semuanya semakin jauh. Suatu sore, Rini mengajak Bagus berbicara serius. "Nak, ibu merasa ada sesuatu yang perlu kita bicarakan," katanya dengan suara tegas. Bagus mengangguk, meskipun ia terlihat gugup. "Ibu merasa hubungan kita berubah. Kamu terlalu perhatian, terlalu dekat. Itu membuat ibu tidak nyaman," lanjutnya. Bagus terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Bagus hanya ingin ibu bahagia. Kalau itu salah, Bagus minta maaf." Jawabannya terdengar tulus, tetapi Rini merasa ada sesuatu yang tidak diungkapkan. Malam itu, Rini memutuskan untuk menjauhkan dirinya dari Bagus. Ia mulai lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, mencari kesibukan untuk menghindari situasi yang tidak nyaman. Namun, langkah ini malah membuat Bagus semakin gelisah. Ia mulai menunjukkan sikap posesif, sering menelepon Rini untuk memastikan keberadaannya. "Ibu di mana? Jangan terlalu sering keluar. Bagus khawatir," katanya suatu kali. Perhatian ini semakin membuat Rini merasa terperangkap. Perubahan sikap Rini memicu Bagus untuk semakin menunjukkan emosinya. Suatu malam, ketika Rini pulang terlambat karena pekerjaan, ia mendapati Bagus menunggunya di ruang tamu dengan ekspresi muram. "Ibu sudah tidak peduli lagi sama Bagus, ya?" tanyanya dengan nada terluka. Rini tertegun. "Apa maksudmu, Nak?" "Ibu hanya ingin memberi ruang untuk kita berdua, supaya semuanya kembali normal," jawabnya hati-hati. Namun, Bagus menggeleng dan berdiri mendekati Rini. "Normal? Tidak ada yang normal dari ini, Bu. Bagus sudah mencoba melawan perasaan ini, tapi semakin ibu menjauh, semakin Bagus tidak bisa mengendalikannya," katanya dengan suara yang bergetar. Pernyataan itu seperti petir yang menghantam Rini. Ia mundur selangkah, mencoba mencerna kata-kata Bagus. "Bagus, dengar ibu baik-baik," katanya dengan suara tegas meski hatinya berantakan. "Kita ini ibu dan anak. Perasaan seperti itu salah. Tidak boleh ada di antara kita. Ibu menyayangimu, tapi bukan seperti itu caranya." Bagus menatapnya dengan mata penuh air mata. Bagus tahu ini salah, tapi Bagus tidak bisa berpura-pura, Bu. Bagus lelah menahan semuanya sendirian. Ia terduduk di sofa, menutup wajah dengan kedua tangan, menangis tanpa henti. Malam itu menjadi titik balik bagi Rini. Ia tahu, apapun yang terjadi,
ia harus melindungi hubungan keluarga mereka dari kehancuran. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk mengirim Bagus keluar kota, jauh dari dirinya, dengan alasan melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. "Nak, ibu, ingin kamu mengejar mimpi-mimpimu. Ada banyak peluang di luar sana dan ibu yakin kamu bisa sukses," katanya suatu pagi sambil menyerahkan brosur universitas di kota lain. Bagus menatap ibunya dengan tatapan sedih. "Ibu ingin Bagus pergi karena perasaan ini, kan?" tanyanya langsung. Rini tidak bisa menjawab. Ia hanya menatapnya dengan mata penuh air mata, mencoba menyampaikan semua yang tidak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Dengan berat hati, Bagus akhirnya menerima keputusan ibunya. Sebulan kemudian, ia pindah ke kota lain, membawa harapan untuk memulai hidup baru, dan meninggalkan perasaan terlarang itu di belakang. Kehidupan di kota baru memaksa Bagus untuk fokus pada dirinya sendiri. Ia bertemu orang-orang baru, menjalin persahabatan, dan perlahan mulai menyadari bahwa perasaan yang ia miliki untuk ibunya adalah hasil dari kesepian dan kehilangan arah dalam hidup. Sementara itu, Rini juga berjuang untuk menyembuhkan hatinya. Ia mulai aktif dalam komunitas lokal, menemukan kembali jati dirinya sebagai individu, bukan hanya sebagai seorang ibu. 5 tahun berlalu, dan Bagus kembali ke rumah dengan membawa kabar baik. Ia telah menyelesaikan pendidikannya dan mendapatkan pekerjaan yang mapan. Tidak hanya itu, ia juga membawa seorang perempuan yang kini menjadi tunangannya. Rini menyambut mereka dengan senyum tulus, meskipun di dalam hatinya ada rasa lega dan haru yang tak terkira. "Ibu selalu tahu kamu akan menemukan jalan yang benar," katanya sambil memeluk anak laki-lakinya. Hubungan mereka kini kembali seperti semula, hubungan seorang ibu dan anak yang penuh kasih, tetapi tanpa bayang-bayang cinta terlarang yang pernah menghantui mereka.